Selanjutnya, Sheila merasa bahwa Kinan memiliki rahasianya sendiri. Yang mengejutkannya, Kinan langsung menjawab, dia bisa mendengar ini. Ini mengejutkan baik Sheila dan Vano. Dia tidak berharap Kinan menunjukkan kepercayaan yang begitu dalam padanya. Alis Sheila berkerut. Apakah kamu yakin? Ini mungkin terdengar seperti pembicaraan gila dengannya. Aku yakin, dia bisa tinggal, Kinan menegaskan. Mata Vano sedikit bergetar. Tidak ada yang tahu betapa dia menghargai kepercayaan Kinan, dan seberapa besar pengaruhnya terhadap hatinya mengetahui Kinan mempercayainya. Vano pikir dia perlu menghabiskan seluruh hidupnya mencoba memohon pengampunannya, sehingga dia benar-benar terkejut dia mendapatkan kepercayaannya begitu cepat. Tentu saja, dia tidak akan pernah tahu bahwa karena kepercayaannya yang tanpa syarat pada Kinan, dia memutuskan untuk membalas kepercayaan yang sama padanya. Sheila melihat desakannya sehingga dia mengakui, baiklah, jika itu masalahnya, mari kita mulai ceritanya. Sheila menatap mereka dan bertanya langsung, apakah kalian pernah mendengar tentang teknologi garis keturunan memori? Pertanyaan ini membuat Kinan dan Vano bingung. Vano memejamkan matanya untuk berpikir. Keturunan memori katamu? Sheila mengangguk. Itu benar. Vano segera membalas. Meskipun ada ilmuwan yang mengerjakan teknologi otak ini, belum ada yang mencapai kesuksesan. Ini karena ini adalah subjek penelitian yang rumit. Kesulitannya mirip dengan manusia prasejarah yang meneliti rekayasa genetika. Meskipun itu mungkin tidak sepenuhnya benar, bagaimanapun, akan lebih mudah bagi manusia modern untuk mencapai terobosan daripada manusia prasejarah. Sheila mengangguk lagi. Ya, secara teoritis, belum ada yang mencapai kesuksesan dalam meneliti teknik ini, tapi seseorang pasti melakukannya. Bukankah situasi ini adalah bukti terbaik? Kinan mengerutkan kening sambil berkonsentrasi. Dengan kata lain, kamu menggunakan teknologi garis keturunan memori ini padaku? Memoriku diteruskan ke otakmu dan otakmu milikku? Sheila terkejut dia menangkap begitu cepat. Dia mengangguk sedikit. Itulah intinya. Kita hanya bertukar ingatan, jadi sebenarnya, kamu tetap kamu dan aku tetap aku. Atau dengan kata lain, kamu akan berpikir kamu telah menjadi aku, tapi itu tidak sepenuhnya benar. Otak memiliki terlalu banyak ingatanmu sendiri sehingga menutupi ingatan asliku. Itu memberi ilusi bahwa kamu telah menjadi aku, tapi kita tidak benar-benar menjadi satu sama lain. Semoga itu tidak terlalu membingungkan. Kinan mengangguk. Aku yakin aku mengerti. Lagi pula, ada cara untuk membuat seseorang percaya bahwa dia telah berubah menjadi orang lain tanpa menggunakan teknologi masa depan. Selama ingatannya entah bagaimana ditukar dengan ingatan orang lain, dia bisa dituntun untuk percaya bahwa dia orang lain. Ini seperti hipnosis, hanya lebih ilmiah di alam. Ya, itu ada hubungannya dengan ingatan dan kesadaran manusia, tetapi teknologi garis keturunan ingatan lebih mulus dari itu karena ingatan yang tersimpan di otak adalah nyata dan benar-benar pernah dialami. Jadi, dengan paksaan ingatan, bahkan ingatan orang tersebut, proses berpikir sadar dan bawah sadar dapat dicerminkan ke orang lain. Jadi, siapa yang menyempurnakan teknologi ini? Kinan bertanya langsung. Ini adalah pertanyaan jutaan dolar. Bahkan Vano pun penasaran dengan identitas sang pencipta yang menyempurnakan teknologi menakjubkan ini. Sheila menatap mereka dan memberi mereka jawaban yang jujur mengejutkan mereka berdua. Ayahku. Ayah Sheila. Sementara Vano masih dalam keadaan bingung, Kinan tampaknya telah memahami sesuatu. Tapi berdasarkan informasi pribadimu, ayahmu menghilang bertahun-tahun yang lalu. Dia melakukannya dan penelitian adalah hal yang dia tinggalkan untukku. Dia menggunakan teknologi ini untuk membuat sesuatu yang disebut sel memori. Setelah kamu memiliki sel memori ini ditanamkan pada seseorang, setelah jangka waktu tertentu,
sel akan menyalin memori orang itu sepenuhnya. Setelah itu, kamu memasukkan sel memori yang disalin ke dalam tubuh orang lain dan orang itu akan memiliki salinan ingatan itu. Ketika Sheila mencapai bagian cerita ini, Kinan dan Vano mengerti segalanya. Jadi, Lucky adalah kaki tanganmu. Ini adalah pertanyaan retoris oleh Vano dan suasana di ruangan itu turun beberapa derajat. Selain Lucky, siapa yang akan memiliki kesempatan untuk menanamkan sel memori di Kinan dan kemudian melepaskannya? Kinan juga melihat kejelasannya. Kapan dia melakukan implantasi? Apakah setelah kecelakaan mobil, pertama kali dia memeriksakanku? Artinya, selama ini tidak ada tumor di otak Kinan, tanya Vano. Sheila sekali lagi terkesan dengan kecerdasan keduanya. Dia hanya menjelaskan sedikit dan mereka menemukan segalanya. Tidak heran tipu muslihatnya ditemukan begitu cepat, karena keduanya bersedia mempertanyakan semua anomali dan menghadapinya secara langsung. Iya, itu adalah Dr. Lucky yang membantuku. Kinan tidak mengembangkan tumor otak karena itu adalah sel memori. Setelah Sheila menjelaskan dirinya sendiri, dia merasakan beban berat terlepas dari pundaknya. Tapi, yang terjadi selanjutnya adalah kesedihan. Bahkan dengan bantuan teknologi canggih, takdirnya tetap tidak berubah. Dia, dan selamanya akan, gagal. Karena kamu memiliki sesuatu yang begitu mengesankan, mengapa kamu menyimpannya untuk diri sendiri begitu lama? Aku percaya bahwa dengan sesuatu yang penting seperti ini kamu bisa meminta apa saja. Atau apakah ada keterbatasan atau kekurangan pada sel memori? Kinan bertanya tiba-tiba. Sheila mengangkat kepalanya untuk melihat Kinan dan ada ketidakpercayaan di matanya. Dia berhasil menemukan detail ini juga. Tidak heran dia berkata, dia tidak akan pernah menjadi Kinan. Mengapa Lucky membantumu? Apakah karena kamu berjanji untuk berbagi penelitian tentang sel memori dengannya? Vano menatapnya dan bertanya. Sebelum Sheila bisa menjawab, Kinan menambahkan, mengikuti logikamu, untuk menukar ingatan kembali, apakah kita perlu mengandalkan sel memori lagi? Atau kita bisa menghancurkan sel memori eksternal di otak untuk melepaskan ingatan asli otak? Sheila terdiam menghadapi ekstrapolasi mereka yang tepat dan logis. Dia hanya mengungkapkan sedikit tentang mengapa ingatan mereka tertukar dan sekarang mereka telah mengetahui keseluruhan kesepakatan. Bahkan solusinya, sungguh bodoh bertarung melawan orang-orang sekaliber mereka. Sheila menghela nafas lega karena dia memutuskan untuk bekerja sama dengan mereka. Karena bahkan jika dia tidak melakukannya, mereka akan mengetahuinya pada akhirnya dan itu pasti tidak akan berakhir dengan baik untuknya. Ya, ada batasan pada sel memori, aku hanya punya cukup untuk menggunakannya sekali. Fragmen sel memori yang tersisa diserahkan kepada Dr. Lucky untuk penelitiannya. Sebelum Sheila menyelesaikan kata-katanya, tatapan Kinan dan Vano menajam. Dia dengan cepat mencoba untuk mundur dan menjelaskan, tetapi masih ada solusi untuk mengembalikan memori. Seperti yang dikatakan Kinan, kamu dapat menghancurkan sel memori asing di otak dan membiarkan memori asli pulih tetapi. Suara Sheila menjadi semakin lembut seperti dia bersalah atas sesuatu. Kinan mencibir, tapi apa akan ada efek sampingnya? Pada titik ini, Kinan mungkin juga mengungkapkan bahwa dia adalah seorang pembaca pikiran dan Sheila tidak akan terkejut. Ya, mungkin ada efek samping, kamu akan melupakan semua yang terjadi setelah pergantian memori dan itu mungkin merusak memori aslimu juga. Selain ini, menggunakan kembali sel memori adalah satu-satunya cara. Ya, tapi aku yakin Dr. Lucky akan segera menyelesaikan penelitian dan menghasilkan lebih banyak lagi. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua.
Untuk teman-teman yang baru nonton jangan lupa subscribe ya hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye bye bye.